keluarga jemaat Selom Kupang yang ada di rumah. Selamat menghayati Minggu Penderitaan Kristus yang ke-6. Dan dalam Minggu Penderitaan Kristus yang ke-6 ini, sabda Tuhan yang akan menuntun kita terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-32. Kita akan membacakannya bersama-sama. Demikian sabda Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan apa juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ibu Bapak, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Salam. Dari bacaan kita ini, kita mengetahui bahwa ada banyak orang yang bersimpati pada Yesus pada saat itu ia berada dalam penderitaan. Di antaranya ialah para perempuan-perempuan. Mungkin saja mereka adalah saudara-saudari Yesus, atau sahabat-sahabat, atau orang yang mengenal dan pernah ditolong olehnya. Atau mungkin juga mereka adalah orang yang hanya bersimpati karena rasa kasihan akan penderitaannya. Mereka menangis dan meratapi dia. Kita mungkin dapat membayangkan bahwa Yesus sangat terhibur dengan kehadiran kelompok yang menyatakan simpati besar kepadanya. Tetapi hal itu ternyata bukanlah sesuatu yang penting bagi Yesus. Yesus bukannya terhibur, tapi malah meminta mereka agar janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Mengapa demikian, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus? Ungkapan Yesus ini merupakan ungkapan nubuat tentang Yerusalem. Apa yang Yesus nubuatkan kini telah menjadi kenyataan. 38 tahun setelah Yesus menubuatkan kota Yerusalem dan bait suci dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi di bawah kekuasaan Kaisar Titus. Berdasarkan fakta itu, kita dapat memahami perkataan Yesus kepada para wanita yang menangisi dan meratapi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Janganlah kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Adalah ungkapan duka Yesus terhadap Yerusalem yang kelak akan hancur sampai tidak ada satu batu pun yang akan hancur, yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan karena mengetahui apa yang akan terjadi pada Yerusalem. Maka ia berduka dan mengingatkan para perempuan tentang duka itu. Lebih daripada itu, Yesus menambahkan bahwa para perempuan itu akan menyadari bahwa ada lebih baik tidak melahirkan anak daripada melihat anak-anak itu mati menderita
karena pedang atau harus melarikan diri dan mengungsi ke daerah-daerah lain. Ibu Bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya Yesus menegaskan kembali apa yang akan menimpa Yerusalem. Ibarat bencana yang sangat hebat sampai-sampai manusia seakan-akan terkubur hidup-hidup. Dalam ungkapan, timbunilah kami. Di sini Yesus mengingatkan akan para perempuan-perempuan bahwa penderitaan yang akan mereka alami begitu hebatnya, sehingga tidak perlu mereka berduka sekarang dengan menangisi Yesus, sebab mereka akan mengalami penderitaan mereka sendiri. Di sini kita menarik pelajaran iman dari peringatan Yesus. Untuk apa menangisi Yesus? Dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Anggota keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, penderitaan dan kematian Yesus justru merupakan kemenangan besar yang patut disambut gembira. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus mengatakan pada kita, tangisilah dirimu sendiri, tangisilah dosa-dosamu dan dosa anak-anakmu yang menyebabkan aku dihukum. Kita patut menangisi dosa-dosa kita, sebab dosa-dosa itu akan membawa kita ke dalam penderitaan besar. Jika kita tidak menyadari anugerah pengampunan dari Yesus Kristus. Sebab jika terhadap Yesus sebagai kayu yang hidup dan memberi kehidupan saja, penghukumannya sudah sedemikian hebat, apalagi terhadap kayu kering, yaitu orang-orang yang tidak menyadari akan hidupnya yang berdosa dan tidak berguna. Jika terhadap orang yang benar dan tidak berbuat salah sedikit pun, ia disiksa sedemikian rupa, maka apakah yang akan diperbuat oleh Allah terhadap kayu kering, yaitu manusia yang melawan Allah? Tentu penghukuman dan penderitaan yang akan datang lebih hebat lagi. Di minggu-minggu sengsara ini, dunia tiba-tiba dikejutkan oleh pandemik virus corona yang mengancam kehidupan manusia. Wabah corona disebabkan oleh jenis virus yang baru, sehingga belum ada vaksin dan obatnya. Padahal sudah terbukti bahwa virus corona berkemampuan menyebabkan kematian dengan cepat. Gejala orang terinfeksi virus corona antara lain flu, batuk, dan demam. Virus corona mudah menyerang orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Ibu bapak, saudara-saudari, pemerintah Indonesia telah menetapkan status keadaan darurat bencana nasional akibat virus corona. Dengan itu ada keseriusan membangun kesiapsiagaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, termasuk anggaran, pembentukan satuan tugas dan kebijakan mitigasi, termasuk melakukan pembatasan gerak penduduk dan pembatasan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, mendorong masyarakat agar melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Menghadapi situasi pandemi, kita membangun optimisme bahwa virus corona bisa dilawan secara bersama, termasuk melawan cukup banyak hoaks yang menakutkan kita. Kita bersyukur bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa protokol atau tata cara untuk menekan penyebaran wabah corona. Betapa baiknya kalau semua masyarakat dan jemaat dapat terlibat bersama-sama sebagai komunitas yang utuh dan aktif sesuai bidang tugas masing-masing. Ibu bapak jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam konteks kemiskinan kita di Nusa Tenggara Timur, virus corona akan mudah menyebabkan risiko kematian karena tingginya angka sakit paru-paru, malaria, demam berdarah, dan hipertensi. Virus corona mudah menyerang orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinan dan gizi keluarga yang sangat rendah di Nusa Tenggara Timur.
keterbatasan fasilitas kesehatan di mana hanya ada 3 rumah sakit sebagai rujukan, yaitu RSUWZ Yohanes Kupang, RSUD TC Kiler Nomere, dan RSUD Komodo Labuan Bajo. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, gereja akan dianggap bila tidak melindungi kaum rentan dari ancaman kekejaman virus corona yang sedang mengganas. Allah memanggil kita untuk hidup dalam persekutuan dan bersaksi serta melayani, beribadah dan menata layani bersama-sama di masa krisis, di masa-masa minggu penderitaan Kristus. Sekalipun bahkan ketika kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, kiranya kita tetap menjadi persekutuan sejati milik Tuhan, khususnya jemaat Salon Kupang. Persekutuan yang tetap setia pada panggilan sebagai hamba Tuhan, di mana sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan dan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Kita menjadi persekutuan yang melindungi umat dari kekejaman virus corona. Mari hari ini kita memaknai beribadah di rumah yang akan kita lakukan selama masa krisis ini sebagai kesempatan memperkuat persekutuan gereja dan bangsa kita ini dari dalam keluarga kita masing-masing. Kita dapat memanfaatkan kesempatan untuk membangun keintiman relasi dalam keluarga dan mengaktifkan ibadah keluarga di setiap rumah tangga, sambil kita terus mendoakan bangsa dan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi corona. Biarlah kita menangisi dosa-dosa kita. Kita minta pengampunan daripada Tuhan, serta kita minta kekuatan darinya, supaya kita mampu memperbaiki kehidupan kita yang salah. Kita mampu berdoa untuk virus corona ini segera Tuhan lenyapkan dari bumi persada Indonesia. Di minggu sengsara ini selamat menghayati, selamat bergumul tentang dirimu sendiri, tetapi menghayati penderitaan Kristus bagi umat manusia. Amin.